اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Telah kita selesaikan di pertemuan yang lalu hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang diharapkan dengan hal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, hanya mengharapkan wajahnya. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana di dalam hadis ini menggambarkan akan kedahsyatan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Di sini beliau sebutkan wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bih, yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hamba-hambamu sudah mengucapkan hal tersebut. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, andaikan langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuni yang ada di dalamnya selainku, wal aradina sab'a, dan 7 langit, 7 bumi, fi kiffatin, berada dalam sebuah timbangan, wala ilaha illallahu fi kiffatin, dan la ilaha illallah berada dalam timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahhahah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, dan Imamul Hakim mensahihkannya. Ya. Hadits ini disahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi
dan juga Imamul Baihaqi di dalam Al-Asma wa Sifat. Ya. Dan juga dibawakan oleh Imam Al-Haythami dalam Al-Majma'. Ya. Dan juga selainnya. Namun hadits ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama mensahihkannya dan sebagian lain mengatakannya hasan li ghairi. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa hadits ini dhaif, lemah, sebab di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah, yang beliau ini dhaiful hadis. Ya, sebagaimana dalam kitab Taqribut Tahdhib. Nah, sehingga hadits ini adalah hadits yang dhaif, walaupun secara makna hadits ini maknanya sahih. Terlebih lagi ada pendukungnya, ada penguatnya. Nah, dari sanalah sebagian ulama menghasankannya, hasan li ghairi. Hadits itu kalau dhaif kemudian ketemu yang dhaif yang semisalnya, bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Haditsnya hasan karena selainnya. Nah, ada pendukungnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafah qala li ibnihi, bahwa nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Nuh alaihi salam, tatkala beliau akan meninggal, maka beliau pernah berkata kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, sesungguhnya aku akan menceritakan wasiat kepadamu. Amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku perintahkan kamu dengan 2 hal dan aku larang kamu dari 2 hal. Kata Nabi Nuh alaihi salam, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu wahai anakku untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi Nuh sebutkan keutamaannya, fa innas samawati sab'a wal aradinas sab'a. Sebab andaikan langit yang 7 dan bumi yang 7, law wudi'at fi kiffatin, andaikan dia diletakkan di sebuah anak timbangan, ya, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Nah, ini semakna dengan hadis perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, kemudian Nabi Nuh melanjutkan, walau annas samawati sab'a, andaikan 7 langit, wal aradinas sab'a, demikian pula 7 bumi, kunna halaqatan mubahamah, dia terikat seperti gelang yang sangat kuat, qasamat hunna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Nah, ini menunjukkan kedahsyatan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada hadits ini. Jadi walaupun sebagian ulama melemahkannya, namun ya, dia punya pendukung dari riwayat yang lain, ya, seperti yang kita ceritakan dari hadis Abdullah bin Amr tadi, kisahnya Nabi Nuh yang berwasiat kepada anaknya. Nah, hadis tadi bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari sahabat Ansar, dari suku Khazraj. Beliau sahabat yang mulia dan bapaknya juga adalah sahabat. Malik bin Sinan juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Dan beliau ini Abu Sa'id Al-Khudri termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, di atas 1000. Ya, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam bait syairnya, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalih Ibnu Umar, wa Anasun kal Khudri. Ya. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua yalih Ibnu Umar, wa Anas bin Malik, wal Habru Ibnu Abbas kal Khudri, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang percakapan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah kalimur rahman. Beliau adalah nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang nabi yang seperti itu. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, juga kalimur rahman. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam, dan yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang paling terkenal nih kalau disebut kalimur rahman, maka dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Bapaknya adalah Imran, maka beliau Musa bin Imran, ya, alaihi salam. Dan beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, dari Nabi Bani Israel. Naam. Dan beliau termasuk dari ulul azmi minar rusul, nabi yang termulia dari seluruh nabi dan rasul yang ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 nabi ulul azmi. Nah, salah satunya Nabi Musa alaihi salam disebut ulul azmi karena mereka punya keutamaan yang besar dan punya tingkat kesabaran yang luar biasa, sampai digelari dengan ulul azmi. Ya. Dan beliau juga dan umatnya punya keutamaan karena umat Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang terbanyak setelah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis, tatkala Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak, kemudian disebutkan, ya, idrufi ali sawadun azim, maka tiba-tiba diperlihatkan kepadaku hitam yang sangat besar, yang menunjukkan banyaknya orang, banyaknya manusia. Fadhanantu annahum ummati, aku menyangka, kata Nabi, mereka adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku, faqila li hada Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa beserta kaumnya. Kata ulama menunjukkan bahwa umatnya Nabi Musa juga umat yang terbanyak setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Nabi Muhammad yang terbanyak. Setelahnya berikutnya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini keutamaan beliau. Naam, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di masa kerajaan yang rajanya adalah seorang yang sangat zalim ketika itu, yaitu Fir'aun laknatullahi alaihi. Ya, Fir'aun yang sangat kejam, yang membunuh semua anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Kenapa dia sampai berani membunuh anak laki-laki? Ya, karena dipengaruhi oleh
ya para penasehatnya Fir'aun yang dari kalangan penyihir dan dukun. Kata si penyihir dan peramal ini, si dukun ini, dia berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, ya, kami ramalkan akan datang kelak seseorang dari keturunan Bani Israel, seorang laki-laki yang dia akan menggulingkan kerajaanmu. Nah, mendengarkan itu Fir'aun pun takut. Akhirnya dia keluarkan keputusan itu. Semua anak laki-laki harus dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Dari kalangan Bani Israel. Saking takutnya Fir'aun akan datangnya saingan itu. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihi salam, yang justru Nabi Musa hidup, dipelihara dan dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Karena Allah selamatkan Nabi Musa, yang kemudian dibuat istri Fir'aun, yaitu Asiyah radhiyallahu anha, cinta kepada bayi Musa tatkala itu. Akhirnya Asiyah pun meminta kepada Fir'aun untuk memelihara satu anak ini saja. Fir'aun berpikir, kalau satu saja mungkin tidak akan, bukan ini yang dikhawatirkan itu, satu orang yang nanti akan menggulingkan kerajaanku. Ya tidak apa-apalah, satu ini saja. Ternyata justru satu itulah yang apa? Menggulingkan Fir'aun. Maka Nabi Musa tumbuh justru di kerajaannya Fir'aun. Sampai beliau pun tumbuh dewasa. Allah subhanahu wa ta'ala pun muliakan beliau dengan nubuah dan risalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan Nabi Musa dengan didatangkannya saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihi salam, saudaranya Nabi Musa. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, sampai Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, barangkali dia mau mengingat, ya, atau dia takut kepada Allah. Nah, namun Fir'aun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa, justru mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Ya. Nah, itulah yang kita bisa baca di dalam banyak surat di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Toha, bagaimana tukang sihir Fir'aun itu, ya, hendak melawan mukjizat Nabi Musa, tongkat yang berubah menjadi ular besar. Sementara tukang sihirnya Fir'aun ini cuman tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil. Nah, maka kalah, ya, sihirnya tukang sihir ini dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nah, tukang sihir ini karena melihat dan tahu seluk-beluk sihir, ini apa yang dikeluarkan Nabi Musa ini bukan sihir ini. Kami sudah tahu sihir itu dengan segala bentuk-bentuknya. Dan memang terkenal, ya, orang-orang Yahudi itu sihirnya paling hebat. Sihirnya paling terkenal itu orang-orang Yahudi itu. Nah, dan memang dari dulu mereka kuasai ilmu sihir itu. Sehingga ketika mereka lihat Nabi Musa tongkatnya seperti itu, mereka tahu ini bukan sihir ini. Akhirnya apa? Mereka pun tersungkur sujud. Tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun pun kecewa, ya. Tukang sihir yang tadinya diharapkan membela dirinya justru berbalik, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu pun tidak membuat Fir'aun beriman. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam, ya, mundur membawa Bani Israel keluar dari kota tempat Fir'aun. Fir'aun izinkan, tetapi Fir'aun mempermaklumkan permusuhan yang lain. Ini ketika Nabi Musa alaihi salam pergi, ya, membawa Bani Israel, tiba-tiba Fir'aun dipengaruhi oleh, ya, penasehatnya yang masih, ya, beriman kepada Fir'aun ini. Nah, wahai Fir'aun, apakah kamu biarkan Nabi Musa beserta Bani Israel dia bawa untuk membuat kerusakan di muka bumi? Lihat, memutarbalikan fakta. Ya, padahal yang membuat kerusakan itu adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Dia tuduh Nabi Musa membuat kerusakan.
memfitnah. Demikianlah ahlul haq itu, ya, terkadang difitnah seperti itu, diputar balikan. Ya, seorang yang membawa dan memurnikan agama, ya, mengajarkan agama dengan baik dikatakan sebagai aliran keras, ya, dikatakan teroris dan lain sebagainya. Nah, diputar balikan. Nah, Fir'aun seperti itu. Nah, akhirnya ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa pun terjepit, ya, sampai pada akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan itu. Nah, kemudian Fir'aun, Nabi Musa menyeberangi, ya, lautan tersebut dengan selamat. Nah, Fir'aun ketika mau lewat, dia lihat sudah mujizat itu, lautan terbelah. Harusnya kan kalau orang lihat seperti itu beriman, ya kan? Tapi Fir'aun tidak. Fir'aun menganggap, ya, pertama dia dia lihat lautan itu terbelah begitu. Pertama Fir'aun takut-takut juga. Nah, ini jangan-jangan saya masuk ini nanti tutup ini. Ya. Kemudian dipanas-panasi sama pengikutnya. Ayo Fir'aun, ya, kita kejar Nabi Musa. Nggak masalah kita lewati ini lautan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menipu Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun mau melewati itu sungai, lautan itu, tiba-tiba airnya menyingkir. Tiba-tiba airnya menyingkir, seakan-akan memberi jalan untuk Fir'aun. Nah, maka Fir'aun semakin besar kepala. Oh, lihat, lautan ini, air ini menyingkir, memberikan jalan untukku. Berarti dia takut kepada aku, kata Fir'aun. Berarti tidak masalah, kita lewati saja. Padahal itu makar Allah subhanahu wa ta'ala untuk Fir'aun. Memang disuruh jalan supaya nanti pas di tengah lautan Allah tutup itu lautan. Nah, pas betul-betul di tengah lautan, maka Allah tutup, binasalah Fir'aun, tenggelam dengan bala tentaranya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekilas tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan Raja Fir'aun yang sangat zalim ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi Musa alaihi salam di dalam hadits ini, beliau berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu, ya, yaitu dari kalimat yang bisa aku ucapkan, yang di dalam kalimat itu aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu kalimat yang dengan kalimat ini beliau bisa berzikir kepada Allah dan beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat itu. Ternyata yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kalimat La ilaha illallah ini bukan hanya kalimat yang diucapkan oleh umat Islam saja, tapi sudah berlalu umat-umat sebelum kita juga mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Baik. Kemudian perhatikan, tatkala Nabi Musa meminta kepada Allah kalimat zikir dan doa, yang Allah beri apa? Kalimat La ilaha illallah. Menunjukkan, kata para ulama, La ilaha illallah itu adalah zikir dan sekaligus doa. La ilaha illallah adalah zikir dan sekaligus apa? Sekaligus doa. Apa bedanya antara zikir dan doa? Kalau zikir itu mengingat secara bahasa, sementara doa artinya meminta. Ya, zikir artinya ingat sama Allah, doa artinya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi yang lain, zikir itu lebih umum daripada doa. Doa masuk dalam zikir. Yani doa itu bagian dari zikir. Kan zikir artinya apa? Mengingat. Orang yang berdoa mengingat Allah enggak dalam doanya itu? Ya kan? Berarti juga zikir. Membaca Quran bagian dari zikir. Berdakwah, menghadiri majelis ilmu seperti ini bagian dari
zikir. Makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Kenapa disebut majelis zikir? Karena di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwah, mendengarkan dakwah itu bagian dari zikir kepada Allah. Apalagi ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahmid, ucapan tahlil, la haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari zikir. Dan doa juga bagian dari zikir. Paham ini? Doa juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama menegaskan kalau kalimat la ilaha illallah adalah zikir, naam, jelas ya kan? Karena di dalamnya kita mengingat Allah. Tetapi bagaimana bisa la ilaha illallah dinamakan doa? Doa tadi artinya apa? Meminta. Dalam kalimat la ilaha illallah ada enggak permintaan? Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada permintaannya? Secara zahir tidak ada, ya kan? Tetapi hakikatnya ada. Hakikatnya ada. Kenapa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah, apa yang kita harapkan? Pahala. Harapan itu adalah doa. Ya kan? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, harapan kita dengan ucapan itu supaya kita dapat pahala, supaya kita bisa masuk surga dengan itu, dan itulah doa. Karena doa itu permohonan, harapan. Ya kan? Harapan. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian dari sisi yang lain kita bisa pahami, doa itu kata ulama ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa masalah itu permintaan. Nah, itulah yang kita langsung pahami. Yang namanya berdoa, meminta kepada Allah, umumnya mengangkat tangan seperti ini. Ya kan? Sementara doa ibadah, maksudnya semua ibadah adalah doa. Semua ibadah adalah doa. Benar enggak? Semua ibadah adalah doa. Iya. Karena semua ibadah pasti ada doanya. Ya kan? Kita sholat, ada enggak doa dalam sholat? Ada. Kita siam puasa, ada enggak puasa? Ada enggak doa dalam puasa? Ada. Zakat? Ada. Haji dan umroh? Ada. Hampir semua ibadah pasti ada doanya. Atau minimal kita katakan di dalam ibadah yang kita kerjakan pasti terdapat harapan kita. Pasti ada keinginan kita dengan ibadah yang kita lakukan, iya kan? Kita birrul walidain, harapan kita apa? Supaya dapat pahala, berbakti kepada kedua orang tua, masuk surga, dan itu doa. Paham ini? Nah, ini para jamaah sekalian, inilah maksud dari la ilaha illallah adalah doa juga. Dari dua makna tadi. Pertama, bahwa la ilaha illallah itu ibadah, dan di sana ada namanya doa ibadah. Semua ibadah adalah doa, termasuk la ilaha illallah kalau begitu. Kemudian terkandung di dalamnya doa masalah. Kenapa? Karena di dalam ucapan la ilaha illallah tentunya kita berharap ya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah ini adalah doa, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan doa di hari Arafah. Apa kata Nabi? Khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, ana wan nabiyuna min qabli, saya dan para nabi sebelum saya, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ada doa di situ kan? Sebaik-baik doa kata Nabi, ucapan la ilaha illallah. Dan ingat ucapannya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus yang digelari dengan Dhunnun. Ketika dia ditelan oleh ikan hut, ya, ikan yang sangat besar itu, kemudian Nabi Yunus alaihissalam hidup di dalam perut ikan hut tadi dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya bawah laut,
Karena ikan besar itu sebagian para peneliti itu sukanya di bawah laut, bukan di dasar laut. Yang di dasar laut itu ikan kecil-kecil. Nah, ikan besar-besar itu di dalam laut. Di dasar laut paling bawah. Nah, tentunya gelap sekali itu kan. Kemudian gelapnya malam. Apa tadi? Gelapnya malam, gelapnya gelapnya malam, gelapnya di dasar laut, dan gelapnya di perut ikan, di dalam perut ikan. Maka beliau berada dalam tiga kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Beliau mulai dengan kalimat la ilaha illallah dulu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Kira-kira di dalam doa ini ada enggak lafaz permintaan? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kira-kira yang diminta Nabi Yunus apa? Hah? Apa yang diminta Nabi Yunus dalam doa ini? Beliau mengakui dosanya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Pengakuan ini sebagai permintaan. Aku ini orang yang zalim ya Allah, ampuni dosaku. Itu maksudnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan doa ini, ya, doanya Nabi Yunus alaihi salam diamalkan oleh para ulama salaf, ya, terutama ketika terjadi banyak musibah menimpa, ya, ucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dan syahidnya di situ di mana Nabi Yunus alaihi salam berdoa dengan memulainya dengan ucapan la ilaha illa anta. Dan Nabi mengatakan fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus tadi, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat yang dengannya beliau berzikir dan berdoa kepada Allah dengan kalimat itu. Kata ulama menunjukkan bolehnya bertawassul di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebutkan ada 3 bentuk tawassul yang dibolehkan. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah, asmaul husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang maha indah itu. Ini yang pertama, tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Ini juga boleh. Kalau tawassul dengan nama Allah tadi seperti kita minta ampun, kita katakan ya Ghaffar ighfirli. Wahai yang maha pengampun, ampuni saya. Kita minta rahmat, kita katakan ya Rahman irhamni. Wahai yang maha perahmat, rahmati saya. Kita gunakan nama Allah Ar-Rahman yang sesuai dengan permintaan kita. Kita minta rezeki, kita katakan ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepada saya. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Itu dalilnya kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Ketika dia safar, tiba-tiba malam tiba, maka dia pun beristirahat di dalam gua. Tiba-tiba batu yang sangat besar menggelinding dari atas gunung menutupi pintu guanya. Batu besar, mereka dorong tidak bisa. Akhirnya mereka mengatakan,
bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang mengurung ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan amal soleh yang kita pernah kerjakan. Maka masing-masing berdoa dengan amal solehnya. Yang pertama, dia berdoa dengan amal solehnya karena birrul walidain, berbakti sama orang tuanya. Yang kedua, dia berdoa dengan amal soleh meninggalkan perzinahan, padahal dia mampu melakukannya. Yang ketiga, dia berdoa dengan amal solehnya karena sifat amanah, dia menjaga harta seseorang, setelah orang itu datang dia berikan semuanya. Nah, dengan inilah mereka terbebas akhirnya. Nah, itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawasul yang dibolehkan, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, yang hadir di depan kita. Nah, itu boleh. Nah, misalnya datang ada orang soleh, kita bilang, tolong doakan saya ya supaya Allah ampuni dosa saya. Itu boleh. Atau misalnya ada orang pergi ke Mekah, kita titip doa saya, titip doa supaya saya diampuni dosa saya, dirahmati oleh Allah. Itu boleh. Ya, namanya tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, yang tidak dibolehkan kalau bertawasul dengan doa orang soleh yang sudah mati di kuburan. Nah, ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tawasul yang dibolehkan. Taib. Jadi ketika Nabi Musa menyebutkan ini menunjukkan bolehnya bertawasul. Bolehnya bertawasul baik dengan amalan soleh atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ini kalimat yang sangat agung, di mana Allah berikan kepada Nabi Musa kalimat ini. Ucapkan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Tapi setelah itu Nabi Musa berkata, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, sungguh semua hambamu sudah mengatakan kalimat itu. Ya, maksudnya kullu ibadika, semua hamba-hambamu, maksudnya yang beriman dari kalangan ahlu tauhid, bukan seluruh manusia. Karena banyak dari manusia yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Banyak manusia yang kafir kepada Allah dan berbuat syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi, ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah, apa yang terjadi? Yastakbirun. Mereka tidak mau mengucapkannya, mereka menyombongkan diri darinya. Iya. Bahkan mereka bantah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang dimaksud di sini kullu ibadika yaquluna hada, semua hamba-hambamu mengucapkan ini, yaitu yang beriman. Iya, yang bertauhid, yang memang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibadika yaquluna hada. Semua hamba-hambamu, ya Allah sudah mengucapkan kalimat ini. Ya, semua hamba-hambamu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama menyebutkan Nabi Musa alaihissalam berucap seperti ini bukan bermakna merendahkan kalimat la ilaha illallah, tidak. Karena beliau tahu keagungan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi maksud beliau meminta ucapan yang lebih khusus lagi, yang Allah berikan untuk beliau seorang diri. Iya. Yang dengannya hal tersebut lebih meninggikan dan mengangkat derajat beliau. Itu yang beliau maksudkan. Bukan beliau tidak mengerti atau tidak paham dengan keagungan makna la ilaha illallah. Beliau paham betul. Tetapi beliau menginginkan hal yang lebih lagi. Tetapi ternyata tidak ada yang lebih daripada kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar. Ini menunjukkan kalimat ini luar biasa dahsyatnya. Iya. Sampai-sampai ketika Nabi Musa ingin minta kalimat khusus untuk beliau seorang diri, tidak ada kalimat yang lebih khusus lagi kecuali la ilaha illallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab dia adalah zikir yang paling utama.
dan dia adalah doa yang paling utama. Ya kan? Zikir yang paling utama mana dalilnya? Nabi bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi sebutkan cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'afdaluha, yang paling utamanya dari cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Lihat. Kemudian Rasul secara khusus menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah juga. La in aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau aku mengucapkan kalimat ini, di dalamnya ada la ilaha illallah, ahabbu alayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ini lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan afdalul kalami ba'dal qur'ani arba'u kalimat. Seutama-utama kalimat setelah Al-Qur'an ada 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dari 4 kalimat ini, dari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Dari sini ulama mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam minta kalimat yang dengannya beliau bisa berzikir, yang dengannya beliau bisa berdoa, Allah berikan kalimat apa? Kalimat sempurna la ilaha illallah. Inilah zikir. Ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwa yang namanya zikir kepada Allah harus sempurna, mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua zikir yang disyariatkan, semua zikir yang dituntunkan pasti adanya pujian. Di dalamnya terdapat pujian. Lihat, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. La haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Lihat, semuanya kalimat sempurna, kalimat lengkap. Dari sini kata ulama batilnya sebagian ahli tarikat yang berzikir bukan dengan kalimat sempurna, tapi dengan kalimat apa? Allah, 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 Allah. Itu cara zikirnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allah, yang mereka berzikir Allah. Ada dalilnya juga dalam Quran katanya. Subhanallah. Ini pertama, tidak paham makna ayat itu dan tidak paham apa makna zikir itu. Yang namanya zikir itu menyebut Allah dengan melakukan puji-pujian kepada Allah. Dan tidak satupun ulama yang berdalilkan dengan ayat itu bolehnya berzikir dengan Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Tidak ada. Kenapa? Kalimat Allah, ya, kalau dia ucapkan Allah saja, ini bukan mengandung pujian, belum mengandung pujian. Harusnya dia tambah subhanallah, baru pujian, alhamdulillah, baru pujian. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Apalagi kalau hanya sekedar huwa, 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 huwa. Apa artinya huwa? Dia, 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 dia. Apa zikir dari seperti itu? Lebih hebat lagi katanya, wawunya dihilangkan. Hu, 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 hu. Ini lebih parah lagi nih. Subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, datangkan satu dalil saja terkait dengan benarnya zikir mereka seperti ini. Dan perhatikan, Nabi Musa meminta kalimat yang paling utama sudah. Yang Allah berikan apa? Tidak diberikan hu, tidak diberikan huwa, tidak diberikan Allah, tapi la ilaha illallah. Nah, orang-orang tarikat mereka katakan zikir itu katanya ada 3. Ada zikirnya orang awam. Zikirnya orang awam la ilaha illallah. Orang awam itu. Kita ini orang awam menurut mereka. Zikirnya orang khusus namanya zikrun khas.
Zikirnya orang khusus. Zikirnya orang khusus Allah, Allah, Allah. Ada zikir yang paling hebat lagi, khasatun khasah. Ini lebih khusus dari orang-orang yang khusus. Hu. Nah, itu zikir paling khusus itu. Menurut ahli tarekat. Allahul musta'an. Lihat kesesatan ya yang terjadi sampai membuat mereka membagi zikir-zikir model macam seperti itu. Ini wallahul musta'an ya, tentu dari kesesatan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.